bertempat di Gedung Biotrop Tajur kegiatan pelepasan dan perpisahan siswa-siswi SMPN 9 Kota Bogor Angkatan ke-39. Menurut Ketua Panitia Kegiatan yang juga selaku Ketua Komite, Ibu Desi Nur Setiawati SE ketika diminta komentarnya mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam persiapannya tidak terlalu lama, dan alhamdulillah berkat dukungan semua pihak yang berkompeten para orang tua peserta didik, pengurus komite serta jajaran para guru sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dikatakannya, adapun rangkaian acara diawali dengan adat Sunda tradisi sungkeman dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan pengalungan medali bagi para lulusan diakhiri dengan penampilan kreativitas peserta didik. Saya selaku panitia beserta para orang tua tentunya sangat berharap kepada para lulusan untuk dapat lebih meningkatkan prestasinya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selamat dan sukses, semoga apa yang dicita-citakan kalian dapat terwujud. Kepala Sekolah SMPN, DRS H. Hidayat, M. PDI mengatakan, dengan pelepasan siswa-siswi SMPN 9 Kota Bogor tentunya dapat memberikan kesan terbaik bagi para peserta didik, untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Capailah cita-citamu, dan apa yang sudah dimiliki prestasi di sekolah ini agar dapat lebih ditingkatkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun peserta didik yang dinobatkan sebagai ratu dan raja adalah rajanya Toko Biro Kelas 9H, ratunya Arindia Islami Putri Kelas 9B. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi ketika diminta komentarnya mengatakan, selamat dan sukses bagi para peserta yang sudah lulus di SMPN 9 Kota Bogor. Lanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi. Apa yang menjadi keberhasilan dalam prestasi harus lebih ditingkatkan. Semoga kesuksesan menyertai kalian dan menjadi putra-putri yang mampu membawa nama baik sekolah sebagai harapan bangsa yang berguna bagi bangsa dan negara serta agama. Adapun dalam acara tersebut bertemakan, jadilah generasi muda yang inspiratif dan kreatif. Semoga kesuksesan selalu bersamamu dalam menggapai masa depan yang penuh tantangan. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Bapak Hanafi, Pengawas Pembina Daerah, Heni MPD, serta undangan lainnya. Ahmad Yani melaporkan. Ya, selamat pagi buat adik-adik yang saat ini sedang merasakan kebahagiaan dengan acara lepas sambut, lepas perpisahan ya, untuk SMP Negeri 9. Apa rasa kebahagiaan sekarang menjadi raja dan ratu di SMP Negeri 9? Rasanya seperti apa? Ya, perasaan saya senang, dan saya juga kaget soalnya baru tahu kemarin. Ya. Ya, dari saya sih agak grogi ya. Ya. Lagi pas tadi ya naik ke atas, terus pas saya ngomong spesifiknya mungkin ya udah seperti saya pribadi saya nggak pernah dapat kayak gini dan Ya. sekarang saya bisa berdiri di atas panggilan jadi ratu dan itu perasaan yang nggak bisa saya deskripsikan. harapan dan keinginan untuk adik-adik kelasnya supaya bisa seperti apa, bagaimana pesan dan kesannya? Ya. Dan kesannya di saya sih kesannya di masyarakatnya, tapi jelas saya senang bisa bersekolah di sini dan saya harap adik-adik kelas selanjutnya bisa menjadi lebih baik dari saya. Saya pesan pribadi saya sebelum ada saya sudah deskripsikannya kalau saya bangga dari siswa-siswi ini untuk pesan-pesan untuk adik-adik saya nanti semoga kalian bisa mencapai hal yang saya raih bahkan lebih tinggi dari saya dari apa yang saya raih. Pada siapa sih yang didapat secara akademik dan akademik sih? Kalau saya sih sebenarnya prestasi akademik atau luar akademik sih gak dapet ya. Yeah. Cuma mungkin nilai saya tertinggi daripada yang lain jadi itu aja sih prestasi akademik yang saya raih. Untuk Rajaya sendiri bagaimana? Saya juga
saat masih menjadi siswa SMP Negeri 9 ini saya tidak mendapatkan prestasi, tapi mungkin nilai saya paling tinggi. Baik, terima kasih ya. Di satu sekolah khusus SMP 9 ini. Harapan kita dengan kegiatan ini mereka mendapatkan kebahagiaan tersendiri lah. Kemudian tentu lebih diharapkan lagi mereka punya prestasi yang cukup, nilai yang bagus, supaya mereka bisa melanjutkan ke sekolah yang diharapkan oleh mereka. Nah, yang perlu diingatkan oleh anak-anak itu tidak hanya perpisahan seperti ini, tetapi persiapan mereka ke depan seperti apa. Semakin lama kan semakin berat. Berat dalam artian mereka harus mempersiapkan sekolah yang lebih tinggi kan berkaitan saya. Kayak saya diingatkan tadi pada waktu sambutan saya, untuk meraih sesuatu itu tidak mudah. Betul sekali. Tidak mudah, perlu persiapan, perlu belajar. Makanya jangan meremehkan persiapan. Betul. Karena itu yang berikutnya, mereka juga nanti setelah mereka melanjutkan kan membawa nama baik, nama baik SMP 9. Jangan sampai nanti ada tindakan tidak terpuji nanti di SMA dan selanjutnya. Itu langsung pun terbawa. Betul sekali. Terbawa nama baik. Makanya kita ingatkan sama mereka. Dan mereka juga jangan lupa apa yang diamanatkan, apa yang diingatkan oleh guru, oleh orang tua. Itu yang sebagai bekal mereka nanti untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Yang berikutnya, SMA itu kan sangat strategi, sangat menentukan. Menentukan mereka, pilihan mereka semakin kesini semakin terang. Pada waktu mereka SD ke SMP ya riang-riang biasa saja gitu. Tapi kalau udah SMA mereka sudah bisa mengambil kesimpulan mau kemana saya, apa bakat saya dan sebagainya. Tentu persiapannya harus lebih matang lagi. Tantangannya apa? Di SMA itu kan masa perubahan, dari anak-anak ke dewasa, puber lah bahasanya, di masa transisi. Kalau tidak baik-baik mereka melakukan itu ya agak repot nantinya kan itu. Jadi tidak lupa, dan kita selalu ingatkan mereka jangan lupa belajar dan belajar. Tidak ada bahasa selain belajar gitu, berkata seperti itu. Terkait dengan PPDB Pak, anak-anak yang SMP 9 yang ingin masuk ke SMA negeri yang tidak diterima itu seperti apa Pak? PPDB itu ada mekanisme, ada juknis. Ya, tentu juknis itu kan harus diikuti. Ada tahap 1, ada tahap 2. Tahap 1 itu kan afirmasi, ABK, kemudian japres, kemudian perbinaan orang tua atau anak. Masuk tidak ke sana, kan itu. Bukan yang tidak terima seperti apa, enggak. Persyaratan itu harus masuk. Nah, sudah tahap 1 selesai, kita umumkan tanggal 24 kemarin. Kemudian dilanjutkan ke zonasi. Zonasi itu kan mendekatkan si pemohon kepada sekolah. Ya, artinya mungkin begini Pak, ketika siswa ini mendaftar ke SMA tidak diterima, apakah yang harus dilakukan oleh siswa tersebut? Melanjutkan pendidikannya ataukah seperti apa? Kalau diterima baiknya? kan Arahannya harus sekolah. Pak? Ya. Kan harus sekolah. Sekolah kemana? Sekolah kan tidak hanya negeri. Sekolah itu kan tidak hanya negeri. Sekolah itu ada swasta dan sebagainya. Soal pembiayaan mungkin agak sedikit banyak repot ya, pemerintah kan memberikan BSN, memberikan apa. Jadi jangan juga terfokus kepada sekolah negeri yang notabene kuotanya terbatas. Gitu loh. Artinya tetap semangat sekolah Pak ya? Ya harus dong. Kita harus sekolah, jangan nggak ada nggak sekolah. Ya? Wajib belajar. Target kita 12 tahun. Nah sekarang kita baru 10,3%, artinya rata-rata sekolah di kita tuh antara kelas 10 kelas 11. Kita mengharapkan 12 tahun itu ya 12 tahun itu bisa tercapai. Jadi kita berikan semangat kepada anak-anak. Tidak ada bahasa tidak sekolah, harus sekolah. Tantangan ke depan tuh harus dijawab dengan sekolah, dengan ilmu lah. Terakhir Pak, harapan moral Pak terhadap anak-anak yang saat ini lulus Pak. Ya? Pesan moral Bapak terhadap anak-anak yang lulus Pak. Ya, anak-anak sekarang. Kan anak-anak sekarang kan anak milenial. Yang syarat akan teknologi. Ya kuasai teknologi untuk mencapai cita-cita yang diharapkan oleh mereka. Jangan teknologi itu menyalahgunakan, jangan tersalahgunakan. Kalau salah tergunakan bisa melenceng dan sebagainya. Itu aja intinya.
semua itu harus diikuti dengan ilmu. Ya. Ilmu itu harus dipelajari. Tidak ada lain selain belajar dan mempelajari. 9 Pak. Mungkin Bapak selaku kepala sekolah, apa sih yang menjadi harapan dan cita-cita mereka ke depan Pak? Yang pertama, harapan kepala sekolah kepada anak-anak, jangan sampai anak-anak tidak bersekolah, harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan sudah pasti harapannya mereka bisa diterima ke negeri. Kalaupun tidak diterima negeri, jangan berkecil hati, masih banyak swasta-swasta yang lebih bonafit juga. Dan sekarang kan pemerintah sudah membantu bagi anak-anak yang melanjutkan ke SMA, ke negeri apabila tidak diterima, tapi sudah online swastanya itu bahkan dapat bantuan dari provinsi kalau tidak salah. Ya gitu. Ya mudah-mudahan harapannya anak-anak terutama akan menjadi anak yang soleh-soleha. Sebab kalau soleh-soleha dunia dapat akhiratnya juga dapat. Itu ya gitu. Ada berapa jumlah Pak siswa yang lulus saat ini? Yang lulus sekarang itu 303. 33 ya. Ya, alhamdulillah mereka sangat senang sekali karena 2 tahun yang lalu kan Betul sekali. tidak melaksanakan kegiatan ini, dan ini pun pure karena ini ada beberapa orang tua yang datang ke saya memohon untuk diadakan ini sesederhana mungkin, ya semuanya ditangani oleh orang tua. Insya Allah bukan oleh kita, oleh sekolah. Sekolah hanya mendukung saja. Ya, makanya semuanya oleh panitianya itu adalah orang tua semua. Gitu. Saya kira itu yang pasti. Terkait dengan PPDB Pak, PPDB yang akan diterima saat ini oleh SMP Negeri 9 berapa jumlahnya? Jumlah rombel semuanya 9 rombel. Itu jumlahnya 288 kita ambil 9 rombel. Ya gitu. Jadi baik itu yang tahap 1 maupun 2, jumlah totalnya semuanya 9 rombel. 9 rombel. 9 rombel berarti 288 orang. Kedepan Pak, bagi siswa yang mengikuti jalur-jalur tertentu, apakah itu akan mendapat kesulitan Pak? Ikutin petunjuk juknis apa yang disampaikan tadi Pak Kadi saja. Oke. Semuanya kan sudah diatur dari sana. Kita tidak bisa boleh menyimpang dulu. Karena kan itu perwalinya jelas baik Pak. Siap. Gitu ya Pak. Terima kasih.